masyarakat bisa mudik lebaran dengan nyaman. Bentar mas. Ekstensi ini maksudnya apa? Ekstensi penambahan dari yang biasa, frekuensinya ini ditambahkan. Oh, jadi ada penambahan penerbangan berarti ini kemungkinan. Ada. Wah, informasi tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, selamat datang di podcastku, Podcast Kalimantan Utara. Podcast ini akan membahas berbagai macam hal yang menurut masyarakat berat, tapi kita akan coba bahas dengan santai. Dan misalkan ada informasi-informasi yang pengen kita bahas di sini terkait data, statistik apapun itu, silakan tulis di kolom komentar, nanti coba kita akan bahas di sini. Nah, di podcast yang ketiga ini kita akan membahas satu tema yang menarik banget, yang sering dibahas saat memasuki bulan Ramadan. Oh ya, selamat bulan Ramadan buat yang menjalankan puasa dan yang lainnya selamat menikmati takdirnya. Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu spesial kita dari tim pengendali inflasi daerah Provinsi Kalimantan Utara, Mas Denny. Selamat datang. Terima kasih atas kesempatannya yang mengundang kami di acara podcastku pada hari ini. Mas Denny, Denny Sumargo tadi bukan? Denny Sarjoko. Denny Sarjoko, bukan Denny Sanan juga ya? Oke. Nah, Mas Denny, langsung aja nih nggak apa-apa ya, silakan aja. Karena sekarang lagi Ramadan. Puasa kan Mas? Oh, puasa. Alhamdulillah. Tapi ini mohon izin nih, kita rekaman dalam kondisi Ramadan, kita tidak menjalankan gorengan ya, gorengan atau apapun. Dan satu lagi klarifikasi buat netizen luasannya yang mengatakan saya tidak mandi saat syuting ini. Ini tidak terjadi ya sebenarnya ya. Saya sudah mandi, hanya saja ini cahayanya mau menyebabkan saya agak berkilau ya. Mohon itu aja. Oke, kembali ke Mas Denny. Sorry Mas Denny. Soalnya banyak yang nanyain soalnya. Nah, inflasi ini kan Mas di bulan Ramadan ini kita merasakan bahwa banyak terjadi lonjakan-lonjakan harga nih Mas. Benar nggak sih kayak gitu? Baik, kami sampaikan bahwa terjadinya fenomena inflasi pada menjelang Ramadan dan juga nanti ke depan biasanya Idul Fitri. Kita lihat itu sebenarnya sesuatu fenomena yang wajar karena sering dengan meningkatnya permintaan pada momen-momen tersebut. Dan kalau tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang cukup, itu akan mungkin sangat berpengaruh. Tapi pada intinya adalah kalau dari kami tim pengendalian inflasi daerah, agar bagaimana menjaga inflasi itu pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan untuk tahun ini yaitu sebesar 2,5 plus minus 1%, agar dapat menjaga daya beli masyarakat dan dalam rangka menjaga perekonomian. Mungkin itu. Oh, jadi bisa dipastikan setiap lebaran itu pasti ada terjadi inflasi Mas ya? Kalau kita lihat data yang ada, setiap momen-momen lebaran, Ramadan atau menjelang lebaran juga, itu biasanya terjadi inflasi utamanya pada hari-hari besar. Oh. Dan kalau kita lihat berdasarkan data tahun ke tahun, rata-rata terjadi kenaikan kecuali pada saat COVID ya. Itu tidak. 2020 berarti? Ya, 2020. Oh, siapa tahu yang pengen lebaran ya. 2020 kita nggak bisa kemana-mana. Siap karena COVID kan. Ini nanti akan ada nih Mas infografisnya di sini. Nah, dari yang Mas Denny jelaskan nih kan. Nah, kalau data kami itu Mas, itu menyebutkan bahwa di momen-momen puasa, lebaran, itu biasanya ada kenaikan di kalau Kaltara nih ya. Iya. Angkutan udara, ikan bandeng, terus tuh daging ayam biasanya tuh. Nah, dari tim TPID nih, bisa nggak menjelaskan nih kira-kira kenapa 3 komoditas ini biasanya mengalami kenaikan di sepanjang 5 tahun terakhir, kecuali tadi ada 20. Gimana sih? Baik, itu terkait dengan angkutan udara, kita ketahui bersama bahwa saat ini kalau menjelang lebaran, biasanya kan permintaan akan tiket pesawat meningkat. Jadi banyak masyarakat kita, ya kan, banyak pendatang dari luar yang merantau di Kaltara, ingin mudik berlebaran bersama keluarga di kampung halamannya. Jadi itu meningkatkan permintaan akan tiket pesawat dan sementara maskapai terbatas. Tapi jangan takut karena saya sudah koordinasi dengan dinas terkait dan juga laporan dari Bandara Juanda bahwa akan ada ekstensi dari penerbangan agar istilahnya menjaga pasokan sehingga harga masyarakat bisa mudik lebaran dengan nyaman. Bentar mas, ekstensi ini maksudnya apa? Ekstensi penambahan
penambahan dari yang biasa, frekuensinya ini ditambahkan. Oh, jadi ada penambahan penerbangan berarti ini kemungkinan. Ada. Wah, informasi tambahan. Mas Denny sendiri mudik nggak nih? Oh, sepertinya enggak. Oh, orang lokal Mas. Iya. Ternyata orang lokal. Nah, buat teman-teman yang pengen musik ini ternyata informasi baru, ada penambahan penerbangan insya Allah ya? Iya, penambahan. Iya. Penerbangan. Oh, itu untuk Frekuensi. saudara. Nah, kalau tadi ayam sama ikan bandeng, nah, Nah, gimana? kalau terkait ikan bandeng dahulu ya, terkait ikan bandeng, kita ketahui kan bahwa tradisi masyarakat Kaltara ini adalah gemar mengkonsumsi ikan. Dan kalau kita lihat kondisi yang ada dengan cuaca yang ada sekarang ini, kita lihat nelayan-nelayan banyak yang tidak mau. Sehingga pasokan kan untuk ikan berkurang. Dan juga kalau ikan bandeng ikan budidaya mungkin masih ada ketersediaan stoknya. Tetapi karena pasokan ikan laut berkurang, masyarakat beralih ke ikan bandeng sehingga meningkatkan permintaan akan ikan bandeng. Oh, begitu. Iya. Itu kan ayam satu lagi Mas saya nih. Kalau terkait dengan daging ayam, kalau daging ayam sendiri berdasarkan pantauan beberapa bulan yang lalu memang terjadi tren kenaikan ya. Karena disebabkan yang pertama antara lain kenaikan harga pakan dan juga apalagi menjelang nanti momen lebaran banyak masyarakat meningkatkan kebutuhannya kan. Opor ayam. Apalagi opor ayam di lebaran itu pasti tersedia kan. Harus wajib. Iya wajib. Makan gula nggak pakai ternak ayam kayaknya kurang. Gitu, kurang cocok ya kan. Makan ayam gitu maksudnya. Terus apalagi ya? Itu yang paling fenomena yang paling banyak di data kami ya. 3 itu sih. Nah, dari tiga-tiganya nih Mas, menurut Mas Denny nih sebagai tim pengendali inflasi daerah nih ya, kira-kira yang paling signifikan dari tiga-tiga itu mana? Kalau kita lihat dari yang paling signifikan, kita tidak bisa mengatakan satu signifikan, satu enggak. Tapi kita berpedomannya adalah berdasarkan survei komoditas yang dilakukan oleh BPS melalui survei biaya hidup tahun 2022. Di mana di situ ada beberapa komoditas baik makanan non-makanan yang mempunyai bobot dominan. Oh, ada sehingga hal tersebut perlu diperhatikan. Transportasi udara itu juga dominan terhadap inflasi. Kalau terkait dengan makanannya beras itu memberikan andil yang utama. Beras sebenarnya. Apalagi beras kan dengan kondisi yang sekarang dibanding Februari tahun lalu kenaikannya udah sangat signifikan. Ini lebaran ini beras gimana? Kalau terkait lebaran kan kita berdasarkan pantauan harga terjadi kenaikan di Kaltara antara 15 sampai 16 ribu. Harganya? Ya, harganya sampai 15 sampai 16 ribu. Tetapi tentunya kami dari tim pengendali inflasi daerah ada upaya-upaya antara lain mungkin bisa saya sampaikan di sini, kami dari TPID melalui Pak Gubernur membuat surat edaran terkait bagaimana upaya stabilisasi harga pasokan pangan beras kepada Bupati Wali Kota untuk istilahnya membuat kios pangan. Jadi sementara ini kan yang dilakukan hanya sporadis, jadi gerakan pangan murah, pasar murah di titik-titik tertentu. Kalau ini rencananya di 5 kabupaten kota, kami buat edaran agar membuat kios pangan untuk menjual beras SPHP dan juga komoditas pangan lainnya dengan harga eceran tertinggi dengan bekerja sama tentunya dengan Bulog di cabang-cabang di masing-masing kabupaten kota. Sorry nih Mas Din, berarti nanti di setiap daerah nih ya bakalan ada yang namanya kayak kios pangan yang isinya tapi apakah cuma beras aja? Mungkin komoditas bahan pokok, tapi saat ini kita konsentrasi ke beras. Tadi kan sudah kita bahas nih banyaknya, tadi sudah ada inflasi segala macamnya dan tadi Mas Denny udah menjelaskan bahwa salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengendalikan inflasi ini kan dari Pemprov, dari tim TPID menginstruksikan dari gubernur lewat gubernur, edaran gubernur menginstruksikan akan membuat kios pangan. Nah, kira-kira apa aja nih Mas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah selain tadi membuat kios itu untuk mengendalikan inflasi nih Mas? Langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikan inflasi tentunya kita dari sisi pemerintah nih Mas. Dari sisi pemerintah ini secara luas ini yang pertama kita harus mengimplementasikan daripada strategi pengendalian inflasi daerah yang meliputi bagaimana keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan bagaimana komunikasi yang efektif.
Realnya contoh. Realnya kalau terkait keterjangkauan harga ya antara lain melalui pemantauan harga di pasar dan juga itu tadi membuat bias pangan ya kan, dan juga dengan adanya bantuan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu, terus kemudian gerakan pangan murah, operasi pasar itu terkait dengan keterjangkauan harga. Nih, kemarin saya sempat mendengar celetukan bahwa terdapat peningkatan penyaluran beras ke pasar oleh Bulog. Itu benar nggak, Mas? Iya, sekarang ada peningkatan beras ke pasar yang biasanya 5 ton per hari dinaikkan jadi 10 sampai 15 ton. Oh, berarti memang salah satu Ya, salah satu upaya bagaimana menggelontorkan beras di pasar. supaya bisa salah satunya mengendalikan inflasi nih, Mas ya. Berarti dari tim TPD ini rajin ngobrol sama orang Bulog, sama orang dinas tuh sesering apa nih? Kalau kami dari TPID, apalagi kami Biro Perekonomian selaku Sekretariat TPID kan fungsinya adalah bagaimana penyiapan perumusan kebijakan. Dan kami tentunya berkoordinasi dengan pihak terkait antara lain Bulog, terus kemudian dari kepolisian, Satgas Pangan, kemudian juga Orem, dan juga OPD terkait agar bagaimana permasalahan inflasi ini dapat dikendalikan. Koordinasi rajin ya, Mas? Iya. Rajin. Setiap minggu bahkan kami berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui rapat mingguan secara nasional yang dihadiri oleh pemerintah daerah se-Indonesia. Nasional setiap minggu? Iya. Literally setiap minggu nih? Setiap minggu, hampir setiap minggu. Dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan dihadiri setiap minggu, Mas? Iya, dihadiri bupati dan wali kota. Dan ini sekedar informasi aja, Mas ya. Kalau seandainya daerah itu dipimpin oleh penjabat, itu biasanya dari Kementerian Dalam Negeri apabila tidak bisa mengendalikan inflasinya selama 3 bulan berturut-turut itu berisiko dicop out. Jadi inflasi itu merupakan satu yang penting, Mas. Apalagi untuk ke masyarakat. Ya. Saya kalau mau jadi bupati harus mikir banget ini ya. Inflasi kalau tidak terkontrol 3 kali. Untuk PJ ya? PJ. Jadi kalau PJ tidak bisa mengendalikan inflasi 3 kali berturut-turut, berpeluang untuk dicopot gara-gara inflasi. Oh, kok jadi ngeri sih inflasi ini? Nah, ya udahlah, itu biarkan aja. Nah, dari sisi tadi kita dengarkan dari sisi pemerintah bahwa banyak sudah langkah-langkah yang diambil ya. Salah satu tadi yang contohnya tadi beras sudah ada pengelontoran penyaluran beras yang lebih banyak lagi dibanding biasanya. Kalau terkait kayak cabai ataupun ayam ataupun apa yang biasa naik di Lebaran ada nggak, Mas, tindakan-tindakan? Kalau terkait ini pertama terkait cabai dulu ya. Terkait cabai mungkin kami kalau dari TPID bagaimana kami akan menggerakkan itu gerakan penanaman cabai. Dari dinas teknis antara dinas pertanian itu kan ada pengadaan bibit cabai. Nah, kami nanti akan upayakan surat edaran kepada ASN, kemudian kita bekerja sama TNI Polri untuk bagaimana menggerakkan penanaman cabai di pekarangan melalui bantuan bibit yang dari dinas pertanian itu. Tapi berarti nggak langsung nih ya, kan anak butuh waktu buat. Iya. Iya kan, berarti jangka panjang. Iya, itu salah satu upaya kami. Oke. Nah, ini kan dari sudut pandang POV-nya pemerintah nih. Nah, kalau buat masyarakat nih, kira-kira apa nih saran-saran dari pemerintah supaya masyarakat ini menghadapi masa-masa momen-momen inflasi di puasa dan Lebaran? Yang pertama intinya don't panic buying. Jadi masyarakat diharap tenang karena stok ketersediaannya cukup. Yang tadi misalkan dari sisi beras saja Bulog yang biasanya memasok 5 ton per hari itu ditingkatkan dari 10 sampai 15 ton. Dan juga kemudian masyarakat diharapkan mulai melakukan penanaman secara mandiri untuk mencapai kebutuhan. Itu. Nah, tadi kan sudah ada pertama tadi kalau kita dengarkan pertama ya masyarakat itu jangan panik buying. Emang pernah terjadi ya panik buying? Pernah terjadi kalau biasanya ada isu-isu bahwa stoknya tidak cukup, otomatis masyarakat bagaimana berbelanja lebih sehingga menyebabkan kosongan stok. Oh, buat masyarakat stoknya aman ya? Iya, Mas ya? Iya. Aman. Jadi jangan khawatir beli secukupnya aja, nggak usah boros, nggak usah panik buying. Aman. Nah, terus tadi ada yang kedua tadi menanam sendiri ya, itu program jangka panjangnya. Yang ada lagi nggak, Mas, kira-kira, Mas? Yang mungkin masyarakat harus memikirkan bagaimana substitusi pangan yang biasanya beras ya kan. Di daerah kita kan ada penghasil karbohidrat selain beras antara lain keladi, kentang, ubi yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai substitusi dari beras. Mengurangi ketergantungan terhadap beras ini, Mas ya?
agak berat ya nih ya. Saya terusan Mas. Indonesia kan kalau nggak makan nasi belum makan. Apakah ini bisa terjadi ya? Semoga aja bisa. Nah ini sebagai ini aja nih closing nah dari Mas Denny sendiri, kira-kira terkait inflasi ini bagaimana menurut pandangan dari Biro Perekonomian? Ada nggak apa kalimat yang perlu disampaikan ke masyarakat terkait dengan inflasi kah, atau tadi ada gerakan pasar murah, atau apa yang perlu masyarakat tahu nih di sini, coba disampaikan. Yang jelas kalau terkait inflasi, intinya kami dari Biro Perekonomian selaku Sekretariat TPID akan berupaya maksimal bagaimana mengatasi permasalahan inflasi dan memberikan pertimbangan kebijakan bagi gubernur dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Itu yang pertama. Kedua, kami himbau kepada masyarakat agar tenang karena stok dipastikan cukup, sehingga diharapkan masyarakat dapat nanti pada waktu momen Lebaran dapat beraktivitas dengan nyaman. Mungkin itu, Mas. Terima kasih nih banyak Mas Denny yang sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Nah, insya Allah sampai segitu aja nih momen Lebaran. Kalau saya bersama tim mau Lebaran kan nih, mau Lebaran. Kalau tanya nanti Lebaran atau enggak nih ya. Yang jelas kami tim podcast tuh mengucapkan selamat hari Idul Fitri kalau ternyata pas tayang ini sudah Lebaran. Tapi kalau belum Lebaran kami mengucapkan minta maaf kalau ada kesalahan. Puasa maaf-maafan kan, ya kan? Jangan Lebaran aja maaf-maafan gitu. Oke Mas Denny, terima kasih banyak waktunya ini. Terima kasih banget kami dari podcastku sudah ada kedatangan tamu spesial Mas Denny dari Biro Perekonomian. Ini luar biasa banget buat kami. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat Mas Denny ya. Oke, terima kasih banyak. Itu tadi podcast Kalimantan Utara. Kita sudah mendengarkan banyak. Semoga akan ada materi-materi lagi nanti yang lainnya. Dan sampai jumpa di podcastku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.